nan saksi iolah kato, nan padiah iolah landiang, dek tajam nampak maluku, dek kato hati kebutiang. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadunyo basobok baliak itu di Minang Mustika Jaya Channel. Abo berdoa semoga dun sanak kasadunyo selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini telah kita tonton cuplikan sebelumnya anggota Dewan DPR RI Arteria Dahlan melakukan kontroversi dengan menyinggung suku Sunda. Untuk diketahui, Arteria Dahlan itu merupakan orang Minang. Orang tua Arteria Dahlan merupakan perantau Minang yang berasal dari Meninjau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Zaini Dahlan dan ibunya bernama Wasnia. Merantau ke Jakarta pada tahun 50-an. Dan konon merupakan seorang guru orang tua beliau. Menurut pengakuan Arteria Dahlan, inya berasal dari keluarga Masumi. Kakeknya dari pihak ayah Ahmad Dahlan dan istrinya bernama Daniar Yahya adalah tokoh Masumi di Meninjau dan pernah ditahan termasuk pemerintahan Presiden Soekarno karena terlibat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Arti mana beliau ko merupakan anak Minang dan lahir dan gadang di tanah rantau. Ikolah gambarannya pada masa kini ko bahasanya kita orang Minang kehilangan kebanggaan masa lalu tersebut. Baik di kampung maupun di rantau, terutama mungkin yang di rantau, kami yang di rantau menggadangkan anak menurut kebudayaan Minang, ada istiadat Minang di masa lalu yang melahirkan tokoh-tokoh nasional yang membanggakan. Itu merupakan kesulitan bagi kami saat ini. Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan dasar watak dan karakter Minang kurang dulu dimulai di surau. Dari kejadian yang terakhir yang beliau Bapak Arteria Dahlan lakukan yaitu menyinggung suku Sunda, itu Allah merupakan bukan lagi didikan Minang yang asli. Karena pepetah Minang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ tu langit dijunjung. Arti mana ba'a kita bisa beradaptasi di mana kita berada. Karena orang Minang di mana saja merantau
tidak ada membentuk kampung Minang, tidak ada membentuk kelompok tersendiri, selalu membaur dengan penduduk asli maupun perantau-perantau lain. Itu karakter yang Allah dari dulu diajarkan dari orang tua gitu. Namun dalam kontroversi ko talie baso Arteria Dahlan itu tidak memiliki dasar ajaran Minang sesungguhnya. Banyak kontroversi beliau sebenarnya yang mencorengkan watak dan karakter Minang yang seharusnya inyo perlihatkan, karena beliau itu merupakan tokoh Minang di tingkat nasional lagi, walaupun beliau tidak kadang di tanah Minang. Namun sosok Jeraminya tidak bisa dihilangkan bahwa beliau merupakan anak Minang. Ada beberapa kontroversi yang Allah sebetulnya lah mencorengkan, Allah memperlihatkan sikap asli beliau, kesombongan dan ego yang sangat tinggi. Di tahun 2018 beliau pernah melontarkan makian di dalam rapek kepada Kementerian Agama dengan kata yang tidak patut dikeluarkan, yaitu kata bangsat. Yang dicari Pak, jangan kayak tadi Bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya Pak. Ini Kementerian Agama Pak, semuanya Pak. Setelah itu di tahun 2019 beliau dengan bangganya menceliakkan sikap egonya saat beradu argumen yo ekonomi senior Bapak Emil Salim. Beliau memotong pembicaraan Bapak Emil Salim sambil tagak dan menunjuk-nunjuk serta menuding pemikiran Bapak Emil Salim di Kosase. Ada buku. Jangan enggak, Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Akan bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Demokrasi for sale. Kita dengarkan. Kasih contoh Pak ke yang generasi muda kita, Pak. Oke, kita dengarkan. Oke, anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan secara dari adab sebagai orang Minang nanari tahu diampe kato mandaki, kato menurun, kato meleriang, kato mendata ndak nyumiliki. Ditambah lagi yang terakhir ke mempersoalkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan mengecek dengan bahasa Sunda saya rapi kerja. Hal itu menuai polemik dan banyak tokoh masyarakat beretnis Sunda yang merasa tersinggung dan juga Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Itulah kontroversi anak Minang yang sedang di puncak sebetulnya. Artinya sebagai tokoh nasional yang sangat seketik saya kini pun ada beberapa orang yang terdengar yang berasal dari Minang. Beliau pun menceliakkan karakter yang tidak elok yang akan berdampak buruk juga bagi kita, terutama perantau Minang maupun nama Minangkabau secara umum, secara nasional. Dalam kehidupan orang Minang, proses dialektika, pertentangan dan perimbangan oleh orang Minang adalah membantu masyarakat Minangkabau yang memiliki karakter, watak dan sikap menjaleh menghadapi kehidupan. Di antara lain, karakter orang Minang itu penekanan terhadap nilai,
nilai-nilai keadaban dan nilai-nilai kekuatan budi dalam menjadi kehidupan. Arti mana adab sopan santun, tata krama merupakan kekuatan orang Minang dalam berargumentasi, berdiplomasi, baik dalam berdagang maupun dalam argumentasi lain. Yang kedua, orang Minang memiliki etos kerja yang didorong dari penekanan terhadap kekuatan budi yang mendasari pada setiap orang dapat melakukan hal yang berguna bagi seluruh orang. Yang ketiga, kemandirian dalam kehidupan. Kemandirian etos kerja dalam melakukan khalifah menjadikan kekuatan menjadi Minang dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain, atau lebih kenal orang Minang tu lebih memilih untuk berdagang dibanding karajo. Artinya lebih suka jadi bos sendiri daripada jadi suruh-suruhan orang. Orang Minang itu memiliki toleransi dan kesamaan hati. Meskipun dalam berkompetisi atau bersaing ataupun dalam meraih mengejar sesuatu, rasa kebersamaan itu selalu diciptakan oleh orang Minang. Sehingga dalam kesadaran sosial dapat hidup dan menjalani kehidupan secara bersama-sama. Orang Minang itu harus visioner, adanya budi pekerti, etos kerjaan yang tinggi, kemandirian, saratu semangat kebersamaan, dan toleransi yang tinggi membuat pandangan jauh ke muka lebih tampak. Itulah karakter orang Minang, watak orang Minang, sikap orang Minang dalam menghadapi kehidupan. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengar khutbah Jumat yang mana berjudul penyebab retaknya kebersamaan. Baiklah kita sama-sama dengarkan. Yang harus kita jauhi agar persaudaraan kita akan terus langgeng. Pertama, tidak mengolok-olok. Yang kedua, tidak saling mencela. Yang ketiga, tidak memanggil dengan gelaran yang buruk. Yang keempat, tidak berburuk sangka. Yang kelima, tidak mencari-cari kesalahan. Dan yang terakhir, tidak saling menjunjung. Insya Allah, apabila ini kita jauhi, persaudaraan di antara kita pasti akan terwujud dan langgeng, sehingga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim innahu huwal barur rahim. Demikianlah video kali ini, dan kita pernah dengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz. Bahasanya ada 6 penyebab yang berakibat retaknya kebersamaan tersebut. Retaknya toleransi, retaknya ukhuwah dalam kehidupan baik beragama maupun berbangsa. Mari kita ambil pelajaran dari kasus Arteri Dahlan. Semoga kita selalu beraja kembali kepada masa lalu kita yang membanggakan, karena tokoh-tokoh masyarakat kita dahulu tidak ada membuat coreng muka di pentas nasional maupun dunia. Sementara bisa ini yang kita kuliah disabit kekurangan tokoh nasional, malah melakukan tindakan-tindakan yang membuat jatuhnya pandangan orang terhadap Minangkabau secara umumnya. Semoga kita bisa belajar dari hal itu. Kita kembali kepada ajaran-ajaran
adik dan kamu yang selalu mendasar. Kalau kami zaman dulu sebelum merantau itu selalu menerima nasihat dan petuah dari orang tua bayak, orang tua kandung, bayak mama ataupun datuk atau pemulu gitu. Mungkin saya ini alah jarang terjadi karena dengan kemajuan zaman terkadang memulai pai berangke merantau saja indah direncanakan bila terkena saja. Kalau zaman dulu dicari langkah dibayuan ke orang tua serunya dipersiapkan di dalam merantau itu sehingga di perantauan itu selalu siap menghadapi tantangan rintangan yang terjadi. Demikian dulu Mbok Kaliko. Mohon maaf karena banyak kekurangannya pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.